Iya oke guys, balik lagi sama gue ya. Karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis ya tanggal 5 Desember 2024 dan IHSG terpantau hari ini ya masih turun ya. Tapi hari ini oke kita bahas yang paling fenomenal hari ini ya AADI akhirnya finally listing, akhirnya listing di bursa dan ARA. Nah, arahnya ini ngeri ya. Kenapa ngeri ya? Karena yang mau jual itu dikit. Iya, nah di sini kita akan bahas. Jadi secara bodoh aja orang yang tahu ya sistem bursa bekerja besok pasti ya 95% arah lagi. Kenapa? Karena antrian di bid itu 3,5 triliun, John. Ya, mana antrian? Ya, antrian di bid itu 5 juta lot lah ya. 5 juta lot tuh. Nah ya, 5 juta ini apa sih? AADI. Ini 5,3 juta lot ya di harga 6.650 ya. Dan transaksinya hanya tembus. Ya tadi sampai jam terakhir nih penutupan itu cuma 3 miliar. Gila nggak? Mana masuk akal antrian. Jadi gini John, orang yang mau beli ngantri 3,5 triliun total duitnya. Yang mau jual cuma 3 M. Jadi kebanyakan para yang pegang IPO itu nggak mau jual. Ini kita belum ngomongin yang PUPS punya nih. Nah, lu yang PUPS cuan gede. Lu bener-bener cuan gede gue bilang. Ya, lu dapat dividen 35% dan dividen lu arah terus. Ya, lu bayangin aja lu balik modal BEP cepet banget, John. Mungkin nggak nyampe 2 minggu kali lu. Ya. Nah, itu semua ya gue ucapin selamat ya. Itu semua terjadi karena lu nggak dengerin fear-fear itu. Jadi gue bilang lu cuan pun 95%. Gue bilang itu karena kehebatan lu nggak dengerin secara IQ dan EQ lu nggak mendengarkan fear-fear dan analisa-analisa yang ngaco. Ya. Oke, sebelum gua ngomong ke arah situ ya, John. Oke, gue mau ngobrol dulu soal ya banyak orang di retail ini ya, John. Dia punya pemahamannya sendiri. Meskipun salah, dia tetap terus-menerus jalan di pemahaman. Dia nggak mau belajar ilmu dasar persahaman. Dia nggak mau belajar. Contoh, kenapa banyak orang ya? Oke, kenapa sekarang terjadi antrian sebesar 5 juta lot? 5 juta lot berarti kan 5,3 itu kan berarti 530 juta gitu kan. Lembar ya. IPO-nya aja cuma 700 juta. Lu bisa bayangin nggak yang kalau yang antriannya 530 juta, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang salah analisa, John. Tiba-tiba FOMO karena dia salah. Karena dia berpikir kemarin gue harusnya ambil IPO ketimbang PUPS. Termasuk orang-orang yang percaya dengan analisa PUPS bakal rugi bla 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 bla. Ini bukan bandar, John. Hari ini bandar belum bergerak. Belum, dia ketawa-tawa aja lihat orang salah analisa sekarang FOMO pasang di bid. Ya, hari ini bandar belum bergerak. Apanya yang bergerak, John? Transaksi cuma 3 M. Itu mah bukan bandar. Itu retail. Ya. Jadi siap. Jadi oke. Nah ini ya John ya. Jadi ada pemahaman bahwa kalau bid ini yang pasang bandar. Bukan. Bukan. Ini adalah retail ngumpul pasang di bid FOMO. Ya termasuk yang mungkin beberapa institusi ya. Yang karena mungkin salah analisa baru FOMO-nya sekarang. Gitu loh. Karena dia pikir lebih cuan ambil IPO. Bukan PUPS. Dan ternyata di luar dugaan mereka, ternyata hype-nya itu sangat tinggi dan lu cuma di jatah kecil dan diduga bandar pegang banyak di IPO ini. IPO ini dia pegang banyak dan akhirnya timbulnya rame-rame. Ini nggak masuk. Ini loh John. Lu bayangin nggak masuk kakak lagi nih. Kan yang diterbitin 700 juta lembar. Nah ini nanti gue jelasin ya. Gue jelasin kenapa banyak orang salah maminnya. Sekarang yang ngantri 530 juta lembar. Bayangin ya, yang ngantri hampir sama dengan total jumlah saham yang diterbitkan. Ya. Oke, kemungkinan besok itu juga hampir mirip sekarang kondisinya, ya kondisinya. Yang pegang saham IPO, yang punya dapat penjahatan IPO dia nggak jual.
Hukum supply dan permintaan, John. Permintaan dan supply. Semakin tinggi orang yang mau beli dan semakin supply-nya itu makin dikit, maka harga naik. Nah, inilah yang terjadi sekarang di AAD. Yang punya barang nggak mau jual. Sedangkan pembeli membludak, ya terjadilah arah. Bukan bandar, ini belum bandar. Bandar belum bergerak. Nanti bandar tuh bergeraknya nanti. Oke, nanti kita akan adakan simulasi setelah PUPS. Ya, bandar belum bergerak, John. Ini mah orang lagi FOMO mau beli, mau punya, sedangkan yang punya IPO nggak mau jual. Ini baru hukum permintaan, bandar belum bergerak. Bandar belum bergerak aja udah arah. Besok arah lagi karena itu belum bergerak. Yang namanya bandar belum bergerak. Nah, kenapa ya? Kenapa banyak orang pada akhirnya salah dalam memahami karena dasarnya dia memahami salah contoh. Gua kemarin bikin video soal diduga di IPO ini kan gue bilang bandar pegang 91%, diduga retail cuma 9%. Woi, banyak yang komen loh, banyak komennya gini. Loh, John, lu kan belum ngitung sama yang PUPS. Iya. John, lu kan belum ngitung sama yang PUPS. Nah, ini kelihatan bang. Ini banyak loh yang komen begini berarti banyak retail yang nggak ngerti, John. Nggak ngerti bedanya IPO dan PUPS. Ya, fixin dulu nih pemahaman dasarnya dibetulin dulu supaya nanti lu eksekusi gampang, analisa jadi bener. Lu tidak salah ngambil jalan gitu loh. Potensi lu salah jadi lebih kecil gitu loh. Jadi gini John, ceritanya nih. Si AAD itu punya total lembarnya 7 miliar. Ya John, 7 miliar lembar. Nih lo pahamin dulu ya John, biar nggak salah. Ini ketahuan orang yang ngomong ini itu dia salah paham. Ketika salah paham dia jadi bingung. Akhirnya dia nggak berani ngambil PUPS karena dia salah di awal. Nah, 7 miliar lembar ini adalah milik Adro, Joni. Ini ilmu dasar, John, ilmu dasar. 7 miliar lembar ini milik Adro. Nah, sekarang si Adro ini pengen jual anak usaha sorry, 7 lembar. Ya, 7 lembar AADI ini ya lembar saham itu milik Adro, Adro yang punya. Nah, sekarang Adro pengen lepasin AADI, maka dia jual 7 miliar lembar ini ke pemegang saham Adro. Beda ya, John? Beda. Melalui skema PUPS. Beda ya. Jadi 7 miliar ini beda-beda. Pisahin dulu 7 miliar beda. Nah, di tengah jalan yang tadinya si AAD cuma mau PUPS tiba-tiba muncul skema IPO ya sekalian karena mungkin petinggi-petingginya melihat potensi cuan di IPO ya jadi sekalian aja nih kita IPO-in ya. Oke. Nah, IPO-nya apa yang dilakukan? Dia menerbitkan saham baru sebesar 10%, 700 juta lembar. Inilah lembar saham yang IPO. Ini yang PUPS. Jangan dicampur, jangan dicampur. Ya, jadi total beredar jadi 7,7 miliar lembar. Nanti endingnya setelah PUPS. Nah, jadi sekarang yang lagi transaksi, lu lihat lagi ribut nih arah yang ini dulu. Ini belum. Ya. Yang gue bilang 91% kemungkinan dipegang bandar yang ini. Jadi 700 juta, 91%-nya kemungkinan dipegang bandar. Jadi sekitar berapa sih 700? Ya 630 juta lembar itu dipegang bandar. Retail kemungkinan hanya 60 juta. Ini kemungkinan ya. Ya meleset-meleset dikit ya. Nah, masalah jadi dari yang 700 juta lembar tadi John yang IPO diduga kuat mayoritas ya mungkin 500 juta atau 600 juta lembar itu dipegang bandar. Ya, retail mungkin cuman pegang yang dapat penjatahan IPO mungkin hanya 200 sampai 200 juta lembar gitu loh. Hal ini menimbulkan kelangkaan ketika transaksi gitu loh. Si bandar nggak mungkin langsung jualan di hari pertama hari ini, nggak dia diem. Demikian juga retail yang karena dia dapat barangnya langka, kebanyakan tidak jualan. Nah akhirnya apa? Ketika banyak orang yang tidak jualan, Joni ya tidak mau jual barangnya, yang belinya banyak, timbullah kelangkaan harga langsung arah. Kemungkinan karena yang pomonya ini kan orang-orang yang gagal dapat IPO kan, gagal PUPS juga gitu loh ya. Ya, dia pengen punya ya, tapi yang mau jualnya dikit. Makanya lu lihat tadi ya antrian pertama
Ini antrian pertama, ini dia 300, ini dia nggak kelar loh. Ya, ini lo lihat antriannya. Dia nggak kelar dia. Dia ngantri 7.000 lembar, sekarang baru kejual 3.000. Antrian kedua nggak dapet, ya lu nggak dapet, John. Jadi yang antrian pertama itu juga kemungkinan big fun juga ini kan. Tapi dia aja belum kelar. Nah, jadi kemungkinan besok 95% kisah-kisahnya mirip kayak sekarang. Jadi yang beli banyak, taruh di bid, yang mau jual dikit. Ya kemungkinan 95% besok arah lagi. Ya. Jadi John, ini dipahamin dulu John ya, jangan sampai ya lu bertahun-tahun di bursa, ya bertahun-tahun di bursa, lu dengan pemahaman yang ngaco, lu pahamin terus, lu pegang-pegang terus puluhan tahun, nanti akan mempengaruhi return investasi lu. Iya nggak? Ya, nanti ketika lu udah sering kalah, barulah lu akan bilang nanti bursa saham ini judi. Padahal lu nya yang nggak mau belajar. Ya. Gua pernah ada yang ngomong sama gua, John, lu salah John. Kalau saham itu ibarat kayak sawah, lu cuman punya padinya, sawahnya lu nggak punya. Nah, itu yang ngomong itu salah. Salah, dia udah jelas tuh, udah salah dia ngaco, punya paham ngaco sendiri. Kalau lu punya saham, itu lu punya sawahnya, lu punya padinya, lu punya tanahnya, lu punya karyawannya juga, dan demikian utang-utangnya juga. Makanya lu juga tanggung resikonya kalau dia rugi gitu loh. Lu punya semuanya, sawahnya, padinya, karyawannya, utang-utangnya semua lu tanggung. Kalau untung pun lu dapat gitu loh. Nah, tapi ada yang berpemahaman kalau lu punya saham lu cuma punya padinya. Sawahnya lu bukan punya lo ya, udah salah dia. Udah salah. Bayangin ya kalau orang terus-menerus dengan pemahamannya dia salah gitu ya. Ya gue udah bilang salah, memang itu salah gitu loh. Terus dia terus merasa itu benar, ya kejadiannya nanti lu salah baca gitu loh, salah baca. Potensi lu salah baca peluang itu sangat besar. Seperti itu. Ya sama kayak Adro sama ID ini kan. Wah, Adro mah bakal jadi perusahaan cangkang nih, nggak akan gini gini gini. Wah, Adro bakal hancur. Argumentasi gue saat itu adalah kalau memang Adro ini mau ditinggal kabur, kok si Boy Tohir, Pak Boy Tohir, bosnya Saratoga, kok kagak jualan ya? Kok tetap bertahan di Adro ya? Ya. Atau ada yang bilang, wah ADI jangan-jangan sudah tidak menjanjikan nih. Ada juga, John, ada. Wah, ADI udah tidak menjanjikan, makanya dibuang ke publik. Pertanyaan gua, kalau memang tidak menjanjikan, kenapa ditawarkan melalui skema PUPS? 7 miliarnya itu nih, 7 miliar itu kenapa ditawarkan skema PUPS? Kenapa tidak dijual di IPO-in aja, semuanya jual semahal-mahalnya? Ini enggak dijual di harga di bawah book value, di bawah harga waras. Nah, itu kan kecurigaan. Nah, tapi ada yang berkeyakinan, "Wah, jangan-jangan AD-nya bakal hancur nih, bla bla bla." Ya udah. Namanya juga analisa setiap orang beda-beda kan. Jadi kalau lo hari ini berhasil cuan, John, itu benar-benar 95% di bentaran lo, gue bilang. Dan emosi lu juga. Karena lu berhasil tahan kumdet di Adro, dan lu tidak jual juga di Adro kan. Tidak jual, lu bernahan emosi, berhasil, ya udah, itu memang kehebatan lo. Ya. Nah, yang lebih membuat cuan lagi, jadi udah keluarnya harga tebus AADI besok Joni. Lu senyum-senyum. Kenapa lu gue bilang senyum-senyum? Lu harga tebusnya 5.971. Satu lot cuma 597.000. Artinya apa tuh Joni? Joni, sekarang AADI itu ada di harga 660.000 satu lot. Iya enggak? Nih, lu belum ngapa-ngapain udah cuan. Besok cuan lagi, dia naik lagi 20% nih. Nih, ini gua kasih tahu ya, lu cuannya di mana? Hari ini kan 6.500. Besok itu kamu 95% lah, gue berani bilang harganya besok itu 7.980. Lo dapet dividen. Oke nih, gue kasih tahu. Anggaplah si A taruh duit 100 juta. Dia beli Adro waktu itu 100 juta. Berarti dia dapat dividen RP 36 juta dong. Ya. Besok cair 36 jutanya. Masalahnya besok ya AADI-nya, hak tebusnya dia, nilainya udah bukan lagi 36 juta, John. Udah naik 40%, nah, kali 1,2 kali lagi 1,2. Sekarang yang tadinya dia cuma dapat dividen 36 juta, besok value-nya udah 51 juta. Kira-kira besok dia tebus nggak? Ya udah pasti tebus gitu loh. Orang tolol mana yang nggak nebus? Gue nanya. Orang tolol mana yang nggak nebus? Coba gue nanya nih.
Harusnya kan lo dapat dividen 36 juta, tapi dividennya kalau lo tebus AADI yang harga lo kan tebusnya di 590 ribu dan besok harganya di range 777 ribu 7 ribuan ya 7.700. Berarti dividen lo value-nya jadi 51 juta. Gue tanya orang tolol mana besok yang nggak nebus? Nebus dia. Jangan-jangan hari ketiganya juga arah lagi. Jangan-jangan dia hanya dengan 4 kali arah modal 100 juta yang dia awal itu udah bayar BEP, balik modal dia. Kalau dia ada balik modal, adronya mau hancur lebur nggak masalah. Ya syukur-syukur adronya ternyata meledak juga. Cuan double dia. Iya nggak? Nah, itu John keuntungan lo yang kemarin ambil PUPS. Jadi kalau ditanya, untungan mana nih? Ambil PUPS sama IPO ya udah terbukti sekarang yang untungan ambil PUPS. Ya selamat sih buat gua sih ucapin selamat aja ya buat lo yang udah untung ambil PUPS ya. Jadi itu udah rezeki lo ya mungkin ya memang ya pokoknya udah rezeki lo lah ya. Itu aja lah ya. Nah, jadi besok oke, nanti kita akan adakan skema ya. 6.10 nanti kan di kalau nggak salah di ketika lo exercise besok nggak susah kok. Pokoknya adrohannya nanti lo kayak lo like issue aja nanti kalau pencet aja lo udah dapat jatah di situ. Duit gini lo John enak banget lo ya. Lo beli saham duitnya udah dikasih pakai dividen itu udah dikasih masih aja orang nggak percaya. Masih terus menerus teorinya yang aneh-aneh teorinya aneh-aneh, ada yang nakut-nakutin memang, ada yang memang juga dia punya pemahaman yang ngaco sendiri, ada. Dua combo lah dua itu, combo dan sekarang dia kaget, menyesal ya taruh-taruh di bit dia, kaget ternyata ngaco analisanya kan. Nah oke, okay. Jadi kan nanti lu beli exercise 6 tambah 10, nanti masuknya itu kalau gue nggak salah ya, masuknya itu ke RDN lo, adanya tanggal 9 sampai 11 kalau gue nggak salah. 9 sampai 12 lah. Ya. 9 sampai 2. Ya lu enak mau dia arah berapapun kalau nanti ya tanggal 12 harganya 10 ribu. Ya udah misalnya dia harganya 10 ribu nih. Ya sih ini ya. 10 ribu. Ya udah. Dia taruh 100 juta ya 10 ribu sekali lagi ya kalau gue nggak salah. Ya 74 lah. Ya, kalau dia nanti ya kalau memang nanti AD-nya pas lu dapat dapat itunya itu 10 ribu, ya udah lu cuan. Karena lu belinya cuma 500, lu udah dipatok segini. Waktu itu John, fear-nya ya, saat lo IPO nih harga kan tembus 6 ribu gitu kan, tentu 7 ribu. Nanti jangan-jangan lo exercise 7 ribu. Itu fear yang bertebaran saat itu. Cuman yang gua nggak masuk akal, teori itu adalah berarti orang-orang seperti Pak Boy Tohir, juga owner Sarato bodoh semua dong. Buat apa lo kasih dividen nanti lo beli harganya di 8 ribu, nggak masuk, nggak kena, nggak masuk akal. Ya ternyata enggak, kejadiannya yang benar udah fix adalah hari ini lu cuman bayar 597 ribu besok untuk satu lot. Mau dia harganya 10 ribu kek 12 ribu lu tetap bayar segini, berarti lo otomatis sudah cuan dividen lo itu. Ya lu dapet dividen enak banget nih dibayarin. Dividennya sekarang udah arah gitu loh, udah arah berpotensi arah berkali-kali. Nah oke. Sekarang kita akan hitung peluang bahwa nanti pas PUPS ini apa yang terjadi ya. Jadi bandar tuh belum bergerak John, sekarang belum. Sama sekali belum kalau menurut gua tuh belum. Ya. Ini mah orang masih ya elah John mana ada sih bandar transaksi 3 miliar. Bandar apaan tuh? Mana ada? Nah, tapi kan ada orang percaya, wah ini mah bandar naruh di bit nih mah. Ngapain dia naruh di bit? Ngapain dia bandar naruh di bit? Nggak ada gunanya naruh di bit gitu loh. Ya ini bukan bandar, jadi ini kumpulan. Jadi ini gue kalau menurut gue ini campuran retail dan institusi yang FOMO taruh di sini. Jadi lu lihat hype-nya itu hype-nya itu segede apa gitu loh. Jadi lu bisa lihat arahnya berapa kali lu udah tahu nih hype-nya gede banget. Ya, karena dia taruh di sini. Kelihatan. Oke. Nah, retailnya Adro itu ada sekitar 46 ya. 46. Nah, ini retailnya Adro di luar Pak Garibaldi Thohir. Ini Stockbit gua rasa lebih
lebih ini deh. Ya 40% lah, kira-kira 40%. Ya. Jadi dari 700 juta lembar, enggak 7 miliar lembar, lu kali 40%. Nanti lo akan kebanjiran para pemegang PPS ini sebesar 1, 2, iya 2,8 miliar. Nah, 2,8 miliar ini nanti akan kebanjiran retail dari Adro. Nah, kemungkinan menurut gua John, harga baru tembus, si retail ini baru bisa dapat barang, si ini ya. Ini kan mereka pengen banget beli nih, nggak dapet kan? Besok juga kemungkinan nggak dapet. Ya, karena ada antrian pertama yang selalu ngantri itu. Kemudian nggak jual. Jadi dia retail ini baru bisa dapat barang saat orang-orang PUPS udah dapat barang di tanggal lo nggak tahu 9, 10, 11, tepat 12 gitu ya. Masuk situ baru mereka bisa dapat barang ya. Nah, jadi yang dapat barang PUPS pun ya sebesar 2,8 miliar lembar lah ya. 2,8 miliar lembar itu belum tentu semuanya mau jual langsung ya. Betul, tapi tekanan tekanan jual orang yang mau jual udah mulai ada, udah mulai banyak. Kalau sekarang lu nunggu sebelum si PUPS ini nebus, lu kecil kemungkinan dapat barang besok. Berarti ini bakal arah lagi sampai kemungkinan besar ya John, gue bilang 95% ini bakal arah lagi sampai tanggal orang-orang yang PPS sudah dikasih jatah sahamnya. Barulah di saat itu si ini orang-orang ini baru bisa dapat barang. Siapa yang jualin ya orang yang dapat PPS. Jadi yang dapat PPS mungkin ada yang jualan merasa udah puas ada yang nahan lagi karena merasa wah kayaknya gue bisa naik lagi 200% lagi kayaknya gue masih bisa jadi gue tahan. Ya jadi nggak bakal langsung rontok dalam ya. Tapi udah mulai ada pergerakan gitu loh. Ya, udah mulai ada pergerakan dan ingat juga bahwa si bandarnya itu yang dapat di IPO ya, dia dapatnya lumayan gede juga. Ya termasuk, wah nanti jadi ada dua John. Ada bandar yang di IPO, dia pegang kira-kira mungkin feeling gue 500 juta lembar. Ada bandar juga yang memang dari awal udah dapat dari Adro. Nah, lu lihat aja kombinasinya dah. Ya, retail ini kan 40% termasuk ada bandar-bandar yang di Adro juga, John. Ada. Yang dapatnya dari Adro waktu itu. Nanti akan gabung bareng. Ya, disitulah drama baru dimulai. Barulah di situ bandar mulai bermain. Entah gimana mereka manipulasinya gue nggak tahu. Ya, baru mereka akan berpikir gimana gue ngangkat lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi sebelum sampai tanggal PUPS-nya orang PUPS dapat, sini nggak bakal dapat barang, sus kecil loh. Lu akan arah-arah terus sampai mungkin tanggal 9 apa tanggal 11. Gue nggak tahu. Segitu, barulah tanggal 11 atau 12 udah mulai ada pergerakan. Udah orangnya PUPS udah mulai jualan ke mereka. Ya. Mereka mulai jualan dan di situ dramanya baru dimulai, John. Gila nggak lo? Lu tunggu arah berapa kali baru drama dimulai? Lu cuan gede, Joni. Cuan gede lo. Selamat aja ya, gue bilang. Dramanya baru dimulai itu. Ya. Makanya ada tadi yang nawar di pasar nego 12.000. Ya, karena dia udah kenapa ada orang yang nawar AADI 12.000 karena dia udah lihat potensinya. Ya, udah ada yang nawar di pasarnya karena dia tahu lu mau ngantri di sini nggak bakal dapet kecuali nanti pas sudah mulai PUPS. Wah nanti firnya mulai bertebarannya seperti ini ya. Firnya nih ya, ini gue kasih tahu firnya. Wih nanti tanggal PUPS nih, si retail-retailnya udah pada nongol, bakal langsung hancur gitu loh, bla 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 bla. Mereka pasti jualan. Kalau gue mungkin ya ada turun mungkin iya, tapi bisa juga naik ya. Jadi gue nggak bisa predik pasti hancur nggak bisa. Kalau menurut gue enggak. Karena nanti terjadi ke balance dulu, keseimbangan. Si POPS datang jualan, si ini baru bisa dapat barang. Bah, mereka kan nggak mungkin langsung hancurin barang kan, karena mereka baru dapat barang. Baru di situ pestanya mereka mau coba pesta, dimulai situ baru bandar bergerak. Sekarang mah bandar belum bergerak, apanya yang bergerak kan kayak gini? 3 miliar doang satu hari. Bergerak apanya? Belum bergerak dia. Dia diamin aja udah arah. Karena barangnya langka. Nah itu ya John ya, ini pemahaman dasar John ya. Tidak semua harga naik itu karena bandar, belum dulu.
Ini murni karena orang yang mau beli jauh lebih banyak daripada orang yang mau jual. Kalau bandar nanti dia manipulasi harga gimana caranya? Dia pasti punya pegang banyak lah. Dari IPO dia pegang banyak, termasuk waktu dia ngambil dari ada. Nah, itu sudut pandang gua. Enggak 100% bener lah. Ya, lu jadikan aja bahan masukan. Gue disclaim ya, tetap ya John. Apa yang gua katakan tidak 100% benar. Itu menurut gua. Lu kan dikasih kecerdasan oleh Tuhan gitu kan, akal dan pikiran untuk menganalisa setiap omongan entah dari gua, entah dari siapa gitu-gitu. Sisanya keputusan adalah di tangan lu sendiri ya. Nah gitu John untuk AADI ya selamat ya. Kemungkinan mas 95% besok arah John ya. Masalahnya yang punya barang nih 700 juta lembar itu kan langka tuh dikit. Apalagi kalau 500 jutanya udah dipegang bandar. 200 juta retailnya juga kagak mau jualan. Gue aja dapetnya susah, dia bilang lo enak aja jual cuman harga segini. Kalau lo mau jual harga 20.000, itu mungkin dia punya target 20.000 orang-orang itu. Makanya baru kebongkar, ini baru kebongkar nanti ya, udah mulai gerak-gerak pas PUPS. Udah dapat barang, besok belum, besok kan dia baru exercise belum langsung ketebus belum tanggal 9, 10, 11. Nah gitu aja Jonnya untuk AADI ya, sampai ketemu lagi video gue berikutnya, gak ada data gak bisa bohong ya.